Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Nurliani dengan NIM 2311213039 dari kelas A1 jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di sini Sylvie akan menjelaskan tentang rehabilitas dan rekonstruksi pasca bencana. Bencana alam datang tanpa diduga. Ia meninggalkan luka, kehancuran, dan kehilangan. Tapi satu hal yang pasti, bencana memang tidak bisa dihindari, namun bisa kita waspadai dan siapkan sejak dini. Indonesia sebagai negara yang berada di cincin api Pasifik adalah wilayah dengan risiko bencana yang tinggi, dan Sumatera Barat sebagai salah satu daerah yang rawan gempa dan tsunami menjadi pengingat nyata akan pentingnya manajemen bencana yang baik. Dalam video ini, Sylvie akan membahas tentang bagaimana sih proses rekonstruksi dan manajemen bencana menjadi kunci untuk membangun kembali kehidupan. Mari kita bahas lebih lanjut apa itu rehabilitas dan rekonstruksi pasca bencana. Yang pertama ada siklus manajemen bencana. Sebelum kita mengenal lebih lanjut apa itu rehabilitas dan rekonstruksi pasca bencana, kita harus mengetahui dulu bagaimana sih siklus manajemen dalam bencana tersebut. Yang pertama ada prabencana, di mana prabencana ini suatu atau sebelum bencana itu terjadi, di mana kita bisa melakukan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan untuk meminimalisir dampak dari bencana tersebut. Yang kedua, saat bencana atau bencana itu terjadi, kita bisa melakukan tanggap darurat untuk menyelamatkan jiwa dan meminimalisir kerugian yang dihasilkan dari bencana tersebut. Dan yang ketiga, itu ada pasca bencana. Disinilah kita bisa melakukan rehabilitas dan rekonstruksi untuk memulihkan dan membangun kembali masyarakat dan infrastrukturnya. Selanjutnya ada rehabilitas pasca bencana. Apa sih rehabilitas ini? Rehabilitas ini adalah pemulihan secara sementara. Pemulihan cepat yang berfokus pada pembagian fungsi vital masyarakat dan infrastruktur setelah bencana. Adapun contoh kegiatannya itu seperti perbaikan sementara jalan, perbaikan listrik, air bersih, penyediaan tempat tinggal sementara, serta bangunan medis dan psikososial. Tujuan utama untuk mengurangi penderitaan dan mempercepat normalisasi kehidupan masyarakat yang terdampak. Selanjutnya, apa aja sih tahapan dari rehabilitas bencana tersebut? Yang pertama, penilaian kerusakan. Seberapa parah kerusakan itu terjadi? Selanjutnya, pembersihan puing-puing agar kita dapat mempermudah untuk membangun kembali atau membangun sementara bangunan yang rusak karena bencana tersebut. Selanjutnya, ada perbaikan infrastruktur. Jalan sepanjang 100 km diperbaiki dan 10.000 rumah teralirkan listrik kembali. Selanjutnya, perumahan dan bantuan medis. Selanjutnya ada rekonstruksi bencana. Apa sih rekonstruksi bencana? Seperti yang kita ketahui, rehabilitas tadi adalah pembangunan sementara untuk alternatif masyarakat agar dapat bisa menjalankan kehidupan sehari-hari. Sedangkan rekonstruksi bencana sendiri itu untuk membangun kembali dari awal dan memperbaiki infrastruktur yang rusak. Bangun kembali yang lebih baik. Membangun masyarakat dan infrastruktur yang lebih tahan gempa dan berkelanjutan. Yang kedua, prinsip building back better, di mana mengutamakan kualitas dan ketahanan agar tidak rentan terhadap bencana berikutnya. Implementasinya itu adalah pembangunan rumah tahan gempa, sistem drainase yang diperbaiki, dan verifikasi ekonomi masyarakat. Selanjutnya ada tahapan rekonstruksi bencana. Apa aja sih tahapan dari rekonstruksi bencana tersebut? Yang pertama, ada perencanaan partisipatif, di mana itu melibatkan 50 lebih komunitas dalam penyusunan rencana jangka panjang, membangun infrastruktur yang kuat, di mana standar bangunan ini ditingkatkan sebesar 40% lebih kuat untuk ketahanan bencana yang lebih baik. Selanjutnya ada pemulihan ekonomi, di mana menciptakan 1.000 lapangan kerja baru untuk mendukung mata pencarian masyarakat. Yang keempat, ada peningkatan kapasitas masyarakat, di mana itu untuk melatih 200 relawan untuk kesiapsiagaan mitigasi bencana. Tadi kan di siklus manajemen bencana sudah dijelaskan di prabencana, di mana ada mitigasi bencana dan kesiapsiagaan. Itu bisa masuk dalam peningkatan kapasitas masyarakat ini. Selanjutnya ada pengurangan risiko bencana, di mana untuk meningkatkan sistem peringatan dini guna mempercepat respon masa yang akan mendatang.